أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Quran Surah Al-Hasyr Surat 59 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihatlah persiapan hidupmu untuk kehidupan selanjutnya. Ingat, Ibu, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ibu, kita datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Apa yang kau pakai itu bukan pakaian terakhirmu. Sebab setiap orang tidak akan memakai apa yang sekarang dia pakai. Dia hanya memakai pakaian terakhir dengan satu warna tanpa kombinasi. Dan pakaian itu bernama kain kafan. Ibu, kau datang dengan tidak membawa apa-apa, pulang pun tak membawa apa-apa. Kita tidak punya hak privilege, kita tidak punya hak istimewa untuk mengakui ini milikku, karena semuanya adalah milik Allah. Yang Anda pegang saat ini titipan. Namanya titipan, cepat atau lambat akan dikembalikan. Suami pun titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil astagfirullahaladzim. Saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini tidak terlalu sibuk dengan dunia, karena dunia pasti akan ditinggal. Insya Allah semoga bekalnya cukup, amal ibadahnya banyak, dan husnul khatimah. Sadaqallahul azim
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabb. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, insya Allah hidupnya ditenangkan, rezekinya dilancarkan, masalahnya diselesaikan. Satu saja cara bahagia, banyak mengingat Allah. Saya tahu, Ibu, gue tahu, Ibu, yang duduk di sini lagi ada masalah. Kalau dilihat dari tampangnya, tampak tenang, tapi ada beban. Nggak ada orang yang nggak diuji, nggak ada orang yang nggak menerima cobaan. Setiap orang pasti punya masalah. Yang penting kalau ada masalah jangan datang ke pegadaian. Walaupun berjanji mengatasi masalah, tanpa masalah pret. Jamaah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Kunci dari masalah bergegas lebih banyak ibadah dan mengingat Allah. Kenapa rezekimu terlambat datang? Kenapa doamu belum dikabulkan? Kenapa masalah rumah tanggamu tidak selesai? Karena ibadahmu tidak maksimal. Itu kenapa saya mohon setelah pulang dari pengajian ini, insya Allah masalahnya diangkat ya, rezekinya melimpah ya, suaminya setia dan tidak bertingkah ya, dan insya Allah doa-doanya diijabah. Jamaah, mari kita tazkiyatun nufus terlebih dahulu yuk. Sucikan hati, karena Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, hidupnya baik. Kalau dagingnya busuk, hidupnya busuk. Kalau dagingnya baik, perangai dan sikapnya baik. Kalau dagingnya busuk, perangai dan sikapnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Halo. Kalau saya halo, Ibu hai.
Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai, halo, halo. Masya Allah. Jemaah, apakah hatimu sedang baik-baik saja? Apakah ada yang sedang sakit hati? Atau ada yang lagi bersedih? Kita tumpas hari ini ya. Semua sakit hati dan kesedihan. Wala takhafu wala tahzanu innallaha ma'ana. Jangan pernah takut dan bersedih selama Allah bersama kita. Astaghfirullah. Semuanya. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Berzikir Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim,
ya wadud, ya majid, ya ba'ith, ya syahid, ya haq, ya wakil, ya qawi, ya matin, ya wali, ya hamid, ya muhsin, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya wajid, ya majid, ya wahid ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawwab, ya muntaqim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulki dzul jalali wal ikram, ya muhsin, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dar, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya badi', ya baki, ya warith, ya rashid, ya sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat? Selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah lihat aslinya, dan ternyata aslinya OMG hello. Ibu-ibu ini gemes ngeliat gue ya, sampai tadi ada yang cium gue, ya Allah. Ini laki orang loh. Jangan cium lagi ya, nggak boleh. Hampir pingsan tadi gue. Iya, dimaafkan. Boleh terpesona, tapi nggak boleh mencium ya. Nggak apa-apa, saya maafkan. Namanya juga khilaf ya. Tapi kalau 2 kali bukan khilaf namanya, disengaja ya. Ibu, kasihan suaminya di rumah loh. Dia cemburu nantinya. Jamaah, jamaah, bersihkan hati ya. Datang ke tempat ini niatnya jangan cuma pengen ngelihat gue. Niatkan karena kalau ada tujuan lain, nanti bukan barokah yang kita dapatkan, malah musibah ya.
Ibu, gue sadar gue manis ya. Jangan sampai ibu diabetes ya. Ya Allah, saya tadi sudah mengajak berzikir Asmaul Husna. Insya Allah doa kita diijabah. Insya Allah rezeki kita dimudahkan. Dan saya berdoa yang hadir jadi orang kaya. Karena bagaimanapun hidup itu harus realistis, Besti. Gak cukup uang 10.000 itu gak cukup. Sebab katanya uang 10.000 di perempuan yang baik cukup. Allah, bohong. Itu gak realistis namanya. Sampai banyak laki-laki yang tidak sadar diri hingga meremehkan. Gak boleh seperti itu ya. Kadang ada lagu yang begini, biar ku makan hanya sehari sekali, pret. Biar ku tidur beralas daun jerami, gatal dong. Itu bohong ya. Namanya rezeki itu penting. Duit memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai. Duit itu nggak masalah. Yang masalah kalau nggak punya. Biar kata suami baik tapi nggak ada duit. Najis terlala. Makanya doakan suami kita biar rezekinya barokah. Ada 3 perempuan yang memudahkan rezeki suami. Ada 3 perempuan yang memudahkan doa suami. Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya, yang ketiga anak perempuannya. Masya Allah. Kalau sudah paham, insya Allah laki-laki itu sukses. Tapi tolong laki-laki juga sadar diri. Ada 5 air yang jangan disakiti dalam diri wanita. Yang pertama air ketuban. Tanpa ketuban anakmu tidak akan bisa hidup. Yang kedua air darah. Laki-laki harus tahu wanita saat melahirkan ada di ambang pilihan antara hidup dan mati. Kalau sampai kekurangan darah dia pasti mati. Yang ketiga air susu. Tolong dijaga, karena dengan air susunya anak-anaknya tumbuh kembangnya baik. Yang keempat air keringat. Karena perempuan itu mengasuh, mendidik, menyapihinya, keringatnya udah gak ada batasnya. Yang kelima air mata. Suami yang suka bikin istrinya menangis, suami tak tahu diri namanya. Perempuan itu bukan disakiti, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus dilayani dan dicintai. Ibu, apakah suami Anda seperti itu? Jamaah, itu kenapa selain suami yang baik dibutuhkan juga duit. Iya gak sih? Biar kata suami jelek yang penting banyak. Suami hitam gak apa-apa, yang penting sering kasih. Kadang suami kerja ke kota berhari-hari ninggalin keluarga, rindu sangat gak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Masya Allah. Ternyata lakimu gak penting-penting amat. Sebab yang paling penting bagimu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri siapa ini? Jamaah, mau rezeki suami barokah? Jadilah al-mar'atus solihah, istri yang soleha. Pertanyaannya, halo, hai dong, halo, hai,
Kira-kira yang di hadapan gue ini udah soleha belum? Ustadz masih OTW Ustadz. Dari dulu OTW gak nyampe-nyampe. Inilah judul yang akan kita bahas. Menjadi istri yang baik ya? Temukan jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Iklan dong, ya gak sih? Di TV aja ada iklan. Ibu, salah satu konsep rezeki adalah sedekah di pagi hari. Apalagi kalau sedekah di majelis ilmu, Masya Allah, rezekinya akan berlimpah-limpah. Saya akan mengajak jamaah untuk sedekah sebelum tausiah, boleh? Silakan keluarkan rezeki terbaiknya. Saya tahu ibu itu adalah orang yang pandai melihat warna uang. Halo. Kalau lagi belanja, wow, pasti yang dibutuhkan warna merah, ya nggak sih? Kalau lagi sedekah, warna apa? Abu-abu, najis terlalah. Jangan gitu lah. Ibu, sebaiknya sedekah itu dengan warna yang bagus ya. Warna apa bu? Abu-abu, merah. Kalau nggak ada merah ya biru, ya nggak? Kalau nggak ada biru, hijau. Selain hijau nggak boleh. Yuk, Bismillah. Ada keberkahan sedekah di pagi hari karena doa malaikat. Allahumma a'ti munfikan khalafan. Semoga yang bersedekah Allah lancarkan rezekinya. Siap panitia bantu ibu-ibu ya. Tolong ibu-ibu jangan pura-pura masukin ke kantong ajaib ya. Serius loh, jangan bohongin Allah ya. Ayo kita bersedekah. Bismillah. Ya Allah yang bersedekah pagi ini lancarkan rezekinya, mudahkan rezekinya, dan mudahkan cicilannya ya Allah, dan gampangkan bayar utangnya. Ya Nabi salam alaika. Semuanya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa dhali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini. Marhaban marhaban jaddan Husaini. Marhaban marhaban ya nurul aini. Marhaban marhaban jaddan Husaini. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Wajib syukur alaina.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin. Lebih semangat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kalau gue lagi ceramah nggak usah mundar mandir, ganggu konsentrasi gue. Tolong makanan dan minuman stop dikeluarkan dulu. Ini mau ngaji mau makan jajanan pasar. Gue aja nggak gue makan kok. Ibu, tolong dong, jauh-jauh saya dari Jakarta ya. Ibu percuma datang di sini nggak dapat apa-apa. Kita kesini ingin belajar untuk memperbaiki diri ya. Ibu, nanti kita makan bareng ya. Gak usah khawatir. Saya akan di sini sampai nanti tidur ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, bapak-bapak yang berada di dalam masjid, para ustadz yang telah hadir di majelis ini, syukran, jazakallah khairan jaza, sudah mengizinkan Riza Muhammad hadir di tempat yang indah ini, menatap ibu-ibu dan bapak-bapak calon penghuni syurga. Ibu, Ketua Majelis Taklim, hatur nuhun. Thank you banget sudah mengizinkan saya di sini, apalagi gratis ya. Ustaz Riza gratis? Ya elah. Makanya jangan sia-siakan waktu, udah nggak bayar, ya nggak sih? Ibu, jarang-jarang nggak ada Ustaz TV yang nggak dibayar itu, yang ada mahal, ya nggak sih? Cuman gue yang kayak gituin. Halo,
nanti yang ingin mengundang saya tolong catat. Selama majelis taklim yang mengundang tidak ada biaya sepeser pun. Selama masjid yang mengundang tidak ada biaya sepeser pun. Ustaz, kalau acara pribadi beda lagi. Kan ini acara umat, ya nggak sih? Acara umat jangan dipersulit guys, ya nggak? Kasihan dong ibu-ibu yang ingin menantang ustadznya secara langsung, ya nggak? Selain ini cuma di sinetron, di infotainment, ya langsung melihat, ya Allah. Jamaah, jamaah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri yang soleha. Cie, udah ganteng, suaranya bagus. Siapa itu? Siapa itu? Ibu, wanita itu yang membahagiakan bukan karena cantik doang. Wanita itu yang bikin sejuk di rumahnya seperti surga, bukan cuma penampilan doang. Karena kalau cuma penampilan, harga itu akan hilang tepat pada saatnya, saat keriput sudah datang ke wajahmu. Betul? Kalau cinta karena harta, maka akan menjadi neraka. Cinta karena wajah, maka akan menjadi bencana. Ibu, ibu, jabatan perlu, tampan pun perlu, bahkan emas permata, tetapi cinta di atas. Wow, berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta, akhlak mulia, hiasan yang utama. Cinta karena harta akan jadi bencana. Cinta karena wajah akan jadi neraka. Halo. Rumah tangga itu butuh rumus. Apa kata Nabi? Arba'u minasyahadah. 4 perkara yang akan membuat bahagianya rumah tangga. Yang pertama adalah almar'atus solehah. Di rumahmu ada istri yang solehah. Halo. Kira-kira yang hadir ini solehah apa solehat? Solehat itu penting ya. Untuk laki ya nggak sih? Karena kalau nggak ada solehat, stuck aja hubungan gitu aja. Tapi kalau solehat, improvisasinya kuat. Abang, aku di atas ya. Abang, kan minggu lalu udah di atas. Nyamping boleh nggak? Emang penting Besti. Karena perempuan itu harus sukses di 3 sumur, dapur, dan kan benar kata gue. Ibu, jangan malu-malu, itu suami Anda, ladang Anda, ya enggak? Yang dilarang itu suami orangnya nggak sih? Halo. Kalau ada orang melakukan dengan suami orang, itu namanya walimi, wanita maling suami. Di sini nggak ada di sini. Ibu soleha, saya minta Anda keluar dari majelis ini, keluar dari forum ini, bukan cuma membawa kenang-kenangan tampang gue, apalagi lesung pipit gue najis teralala.
Ibu, soleha. Sekarang pertanyaannya, adakah ciri-ciri wanita yang soleha yang ditekankan dalam Quran dan hadis? Oh, ada dong. Halo. Perspektif Quran bicara untuk poin yang pertama. Ibu, An-Nisa 34. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang soleha pandai menjaga hubungannya dengan Allah melalui ibadah yang sempurna. Wanita yang soleha pandai menjaga hubungan dengan suaminya, taat kepada suaminya. Pertanyaannya, halo, ibu udah taat belum? Belum. Halo, udah taat belum? Kok bisa belum gitu loh? Pantes Anda nggak bahagia. Ibu, ketaatan pertama ditunjukkan dengan membangun hubungannya kepada Allah melalui apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Keberadaanmu kau diciptakan ada di muka bumi ini, tujuannya satu, ibadah. Yang tidak wajar kalau dunia ini terlalu menipu kita. Banyak bermain-main dengan dunia, tapi sedikit ibadah. Banyak buka handphone daripada buka Quran. Ada? Yang mana orangnya? Halo Besti. Wanita secara fitrah kelakuannya akan baik kalau menjaga ibadahnya dengan maksimal. Karena apa? Furqan akan Allah hadirkan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Bagaimana mendapatkan furqan? Ibadah yang maksimal. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau berkeluarga suami tidak salat, najis tralala. Ada yang menikah lakinya nggak sholat? Ada. Ditipu dirimu. Sama Tuhannya saja berani, apalagi sama Allah aja berkhianat, apalagi sama. Catatan buat istri yang suaminya nggak sholat, saya yakin hidupmu seperti di neraka. Catatan buat suaminya yang nggak sholat, saya yakin yang sholatnya nggak becus, nggak usyuk, belang belentong. Kau tidak membangun rumah tangga, tapi membangun rumah duka. Nangis saja, ngeselin aja, nggak bertanggung jawab, kurang perhatian, kurang care. Itu laki yang begini ini sebaiknya dimuseumkan saja jamaah. Ibu, imam kok kocrot, ya nggak sih? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, perempuan itu makmum. Otomatis yang memimpin rumah tangga itu adalah laki. Kalau lakinya nggak becus jadi suami, ibu jadi apa? Mana ada perempuan jadi imam? Imam Samudra? Apa Imam S. Arifin? Ibu, tolong ya, ikrar yang sudah Anda lakukan kepada Tuhan Anda. Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk. Maka orientasi hidup ini akan benar kalau perjalanan kita untuk Allah. Orientasi hidup ini akan benar kalau niat kita karena Allah. Orientasi ini akan benar kalau semuanya diniatkan karena Allah. Itu kenapa berumah tangga niatkan semua karena Allah, agar perjalanan kita bahagia dunia akhirat. Itu kenapa tugas dari wanita yang soleha membangun ibadah yang maksimal. Halo?
Hai hai. Ya pintar. Ibu. Kaif, bagaimana membangun ibadah yang maksimal? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kuatkan sholatnya guys. Karena kalau sholatnya baik, urusan hidupnya pasti baik. Sholatnya berantakan, hidup dan rezeki Anda. Sekarang tolong tanya sama diri Anda, Ibu, sholatmu sudah baik? Insya Allah apa nggak jelas menggantung. Halo. Yang perlu kita lakukan sekarang ini menjadi wanita yang ibadahnya kuat, karena itu kunci dari kebahagiaan rumah tangga. Ibu, bagaimana cara mengikuti ibadah Nabi? Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud setiap pagi jam 3 sampai adzan subuh 11 rakaat, 8 tahajud 3 witir. Pertanyaannya, tolong jawab dengan jujur. Semalam tahajud enggak? Aduh. Ibu, tahajud itu energi guys. Pembuka pintu rezeki, dikabulkan semua hajat dan doa, dimudahkan urusan hidup. Kalau Anda mau tenang dan bahagia, tahajudnya jangan tinggalkan. Tolong boleh hari ini berubah gaya hidup Anda. Jangan cuma tidur, bangun tidur, kencing, tidur lagi. Jangan cuma begitu. Malu-malu ini Anda ini. Jadi hamba Allah kok gak becus. Ibu, tolong nanti malam tahajud ya. Tahajud itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Anda tahu tahajudnya Nabi sampai betisnya bengkak, tumitnya pecah. Fakultulahu, Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa sampai begini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abadan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sekelas Nabi saja tahajudnya sampai bengkak, lah situ yang gak jelas malas. Dengar bapak-bapak yang di belakang tuh, dengar. Mau kaya nggak tahajud ini najis teralala. Mau banyak rezeki nggak tahajud, najong. Heran gue. Sudah ada perintahnya, sudah ada ayatnya, kenapa ibu nggak kerjain? Apa maksudnya bu? Bu, saya nggak marah, kesel. Ibu, pokoknya saya nggak mau tahu nanti malam tahajud. Saya sayang kepada Anda ini, agar kita bahagia bareng, barokah bareng, di surga bareng. Saya nggak mau saya sudah di surga, ini masih di neraka. Ustaz, tolongin gue. Halo? Yang kedua, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Tolong perkuat baca Qur'annya. Bahaya yang jarang baca Qur'an. Orang yang jarang baca Qur'an bukan karena malas, tetapi Allah yang tidak ingin berbicara dengannya. Wow. Halo? Jangan main-main lah ya. Saya bilang sama Anda jangan main-main. Kalau ibu jarang baca Quran, ibu wajib beristighfar. Karena apa? Itu bukan karena Anda malas, tapi Allah yang tidak ingin berbicara dengan Anda. Kalau sudah Allah tidak ingin berbicara dengan Anda, ibu-ibu, susah hidup Anda. Susah demi Allah, susah. Jangan coba-coba main-main loh ya. Quran itu harus dibaca. Ibu baca Quran berapa juz dalam tiap hari? 3 juz? 5 juz? Juz apa? Juz apa? Ya Allah, guys. Saya nggak mau tahu, pokoknya pulang dari pengajian ini sediakan waktu untuk murajaah.
Untuk membaca Quran apa susahnya? Sebab Quran itu syifa, saudara-saudara, obat yang mengobati kelelahanmu. Quran itu syifa, saudara-saudara, orang yang menyembuhkan penyakit batinmu. Quran itu syifa, saudara-saudara, orang yang Quran itu menyehatkan tubuhmu. Itu kenapa seringlah baca Quran kalau tubuh kita ingin sehat. Halo. Tambah sholat sunnahnya. Sholat sunnah rawatib. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, rezekimu dicukupkan lebih daripada dunia dan isinya. 4 rakaat sebelum duhur, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka untuk mengabulkan doamu. 4 rakaat setelah duhur, faharumun alaihin nar, diharamkan api neraka. 4 rakaat sebelum asyar, kau akan dicintai Allah. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, urusan kita dimudahkan. Jangan malas mengerjakan sholat sunnah lah besti. Halo? Emang sholat itu bayar? Gratis kan? Sudah tahu gratis, malasnya minta ampun. Tolong bapak-bapak yang ada di dalam masjid, rawatibnya dijaga pak. Imam itu harus becus lah. Istri aja gak pernah diperbaiki, istri orang yang diperbaiki. Ibu, yang berikutnya, tu'radul a'mal Isnain wal Khamis. Amal itu naik pada hari Senin dan Kamis. Fa'uhibbu ayyurada amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalku naik, aku dalam keadaan puasa. Besok hari apa? Terus? Awas lo ya. Awas lo ya. Jangan cuma ngomong doang. Senangnya dengan praktek jisralala. Ibu, Kamis dan Senin itu angkatnya catatan amal kebaikan ke langit. Orang yang rajin puasa dimudahkan di sini. Jawabkan amin. Kerjakan. Halo. Jemaah, salat duha 4 rakaat. 2 rakaat salat duha obatnya sendi tulang. Makanya orang yang salat duhanya rajin tidak akan mudah penyakit tulang. Tapi kalau orang yang salat duhanya jarang, jalan sudah gemetaran semuanya. Ibu, 4 rakaat salat duha memudahkan urusan hidup Anda. Jemaah, sedekah. Ustaz, paling ideal sedekah itu berapa kali dalam sehari? Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sedekah yang baik itu adalah siang dan malam. Berarti sedekah minimal itu 2 kali dalam sehari. Ustaz, sedekahnya seminggu sekali hari Jumat. Pelit ente. Saya yakin hidup ente juga sengsara karena sedekah itu membuka rezeki. Jangan pelit-pelit, giliran beli seblak aja gocap. Bakso beranak 20.000. Halo, seblak 30.000. Sedekah 2.000. Tapi di sini nggak pelit kan? Kau lihat nanti kantong sedekahnya. Mana yang lebih banyak warnanya itu? Ibu, mana qasad sedekatul min mal, tidak akan bangkrut orang yang sedang sedekah. Sudah saya bilang, Anda tahu kenapa pengajian ini gratis? Ya buat apa? Ambil uang dari jamaah. Gue udah banyak duit. Halo, Ibu percaya atau tidak? Saya punya 42 karyawan. Semua anak-anak karyawan saya bebaskan biaya sekolahnya dan saya nanggung. Demi Allah, apakah makin bangkrut? Oh tidak, justru Anda yang banyak perhitungan untuk sedekah, Anda yang banyak perhitungan untuk memberi. Coba aja hidupnya gini-gini aja. Halo, may yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang memudahkan urusannya Allah,
Allah memudahkan urusannya. Yang memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusannya. Ibu, wallahu fi ainil abdi maka al-abdu fi aini akhihi. Allah akan memudahkan urusanmu selama dirimu rajin memudahkan urusan orang lain. Jangan pelit membantu, jangan pelit memberi, jangan pelit sedekah. Ustadz, berikutnya apa? Umroh dan haji. Siapa yang belum haji angkat tangan. Yang belum haji gak usah begini, gak usah malu, ngapain begini loh. Saya ingin tahu aja, saya doakan. Yang belum haji angkat tangan. Wow. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, hatinya berseri-seri, penuh rahmat dari ilahi. Semoga Allah merahmati amal ibadah insani. Labbaik Allah, labbaik la inna لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك. Alhamdulillah, saya sudah berangkat haji tahun 2014 dengan ibu istriku. Waktu itu kontrak rumahnya di Cibatu tetangga. Gak punya rumah, sok-sokan haji. Biarin, daripada punya rumah belum haji ya. Bener, saya diomongan tetangga, alah sok-sokan, biarin. Saya berangkat haji plus orang 200 juta 15 harus sudah disetor 630 juta. Rumah kontrak puas ya. Ya, lebih baik sudah haji, rumah mati aman daripada punya rumah belum haji mati masalah. Halo, nggak rindu ke Mekah? Nggak pengen ke Ka'bah? Doa yang selalu akan dikabulkan itu di Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubaraka wa hudan lil alamin. Siapa yang ke Mekah, sepulang dari Mekah doa dan rezekinya barokah. Demi Allah, ayolah yuk, berangkat yuk. Kapan? Semoga cepat ya Besti. Jangan ditunda ya. Gak punya rumah berangkat haji. Setelah haji Allah berikan rumah. Sekali rumah, bukan rumah biasa. Rumah di atas lahan 2000 meter, lengkap dengan kolam renang pribadi, salon pribadi, tempat gym pribadi, playground untuk anak-anak pribadi, semua lengkap. Kenapa? Karena haji dulu. Coba dari dulu haji dulu. Ini enggak, rumah dulu. Najis terlalu. Halo. Enggak nyesel tuh beli rumah dulu belum haji. Haji sekarang makin sulit loh. Makin sulit, lama. Kemarin banyak artis yang gak lolos Haji Plus, Furoda dihapus, tapi Ivan Gunawan temen gue lolos. Saya tanya, Van, lu haji? Kok bisa? Ruben Ensonya enggak? Iya. Bayar berapa? 1,5 M. 1,5 miliar. Sekarang makin dicekek naik haji itu. Itu dia bobroknya pelayanan haji di negeri ini. Mana ada haji plus, haji reguler, haji kaya, haji miskin. Haji itu semua sama. Cuma negara Indonesia aja yang haji plus, haji reguler. Namanya haji ibadah sama, nggak ada kaya, ada miskin. Kalau di luar negeri, semua layanan haji VIP. Malaysia, Singapura, nggak ada itu haji reguler. Semua haji plus.
Di Indonesia aja yang haji miskin, haji kaya. Kok bisa begitu? Gak ngerti juga negeri ini. Halo, berangkat yuk. Ya Allah, Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaran tabur. Segerakan doa ini melangit ya Rabb. Tolong ibu-ibu yang ada di sini dimudahkan rezekinya ya Allah. Segera menatap Ka'bah dengan matanya ya Rabb. Tawaf di Ka'bah ya Allah. Salat di belakang makam Ibrahim ya Allah. Sa'i dari Safa ke Marwah ya Allah. Berziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Berdoa di Raudhah ya Allah. Mengunjungi Masjid Quba ya Allah. Dan wukuf di Arafah. Aduh, indahnya itu saudara-saudara, Masya Allah, gak bisa dibayangkan dengan apapun. Terakhir, jamaah, kalau sudah ibadahnya bagus ibu, terakhir taat kepada suami. Apakah Anda jujur mencintai suami Anda sepenuh hati? Berapa persen? Yang nggak sayang sama suaminya udah kelihatan suaminya nggak becus. Kalau suaminya becus nggak bakalan istri itu nggak sayang. Serius. Halo. Istri itu butuh attention, perhatian. Istri itu bukan cuma butuh duit tapi attention, perhatian. Ditanya tiap hari, sayang, sayang, capek nggak? Kalau capek, aku yang nyuci, kamu yang nyetrika. Kamu yang nyapu, aku yang ngepel. Gitu kan suami Anda? Bora-bora. Sibuk ngurusin burungnya. Burung tuh kuk. Banyak suami yang tidak sadar diri. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik adalah suami yang ringan tangan dalam membantu pekerjaan istrinya. Apa salahnya mencuci baju? Apa salahnya nyetrika? Apa salahnya laki-laki ngepel? Salah? Gak ada yang salah. Justru paling bagus kalau semua pekerjaan dibebankan kepada suami. Karena istri itu udah capek mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan, menyusui lagi. Lu pikir itu mudah? Ya Allah Pak, kalau Bapak tahu jadi perempuan, beratnya 9 bulan membawa jaman bayi luar biasa lah itu. Capek Bu, sudah capek, gak ada pembantu, semua pekerjaan dibebankan sama istrinya. Masak, cuci, kasihan deh loh. Istri yang berada di tangan suami yang tepat akan jadi ratu. Tapi wanita di tangan suami yang salah akan menjadi pembantu. Maaf deh ya, jangan tersinggung. Tapi tolong kepada suami Anda, ingatkan dia. Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk membahagiakan istrinya lahir dan batin. Tetapi sadar juga istrinya harus kasih servis yang memuaskan. Ustaz, ada servis yang memuaskan. Lati suruhu yadara, dilarang istri bermuka masam sama suami. Ibu, wajah bermuka masam tidak boleh. Tiap hari nyengir, saudara-saudara. Bangun tidur nyengir, saudara-saudara. Mau tidur nyengir, saudara-saudara. Bisakah Anda pulang dari sini nyengir sampai ke rumah? Ibu, waktu ti'uhu idza amara, kalau suami memerintahkan ikuti ya. Mama, ayo, kan kemarin udah. Kan kemarin aku mau lagi. Capek deh. Jangan ada kata capek.
Karena suami yang kebelet nggak bisa ditunda. Kalau ibu kebelet kencing 2 hari lagi bisa. Ya udah. Kalau suami kebelet berarti nggak bisa ditahan. Cepat ibu membereskan diri, berkemas-kemas, mempercantik diri, ucapkan kalimat ya. Halo, ibu. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa ma liya bima yakrahu. Jangan suka berdebat dengan suami. Hindari perdebatan karena pemicu dari pertengkaran. Suami istri yang sering bertengkar, rezeki mampet. Ibu, dalam seminggu berapa kali bertengkar? Jemaah, terakhir dari gue. Jemaah, terakhir ya. 4 pintu, 4 amal yang akan membuat istri masuk ke surga manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Dari mana saja? Idza sholatil mar'a khamsaha. Wanita yang sholat 5 waktu, istri yang sholat 5 waktu. Wasomat sahraha, istri yang menjalankan puasa Ramadan. Wa hafidhat farjaha, istri yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Wa ata'at zawjaha, istri yang taat kepada suaminya. Qila lahatul jannah min ayyi abawil jannati syi'ti, maka bebas memasuki pintu surga dari manapun ia mau. Masya Allah. Halo, salatnya ditingkatkan ya guys. Bulan Februari kita masuk puasa lagi guys. Yang punya hutang tolong segera dibayar. Tolong jaga kemaluannya guys. Keluar pakai parfum. Di rumah GPU, hot cream, fresh care, Canterpin, balsam cap, minyak angin cap. Salah sasaran. Ibu, kalau ke kondangan cantik, nyambut suami berantakan. Kalau ke kondangan, wah luar biasa. Alis matanya, bulu matanya anti badai. Di rumah ondel-ondel. Enggak, di sini enggak ada. Sono di planet itu loh. Ibu, selamat menjadi istri yang solehah. Praktekkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Insya Allah mulai hari ini hidup Anda akan berubah. Terakhir dari saya adalah doa dan ruqyah. Yang ingin ikut doa dan ruqyah maka bisa dikombinasikan dengan wakaf Al-Quran. Jemaah, siapkan tiap orang air putih untuk saya ruqyah. Gelas kecil boleh, gak usah ditusuk, gak usah ditusuk. Kalau sudah nanti, nggak perlu, sudah dipegang dia masuk. Yang belum dapat air kasih air dong. Jangan air itu nanti campurkan dengan galon yang ada di rumah biar bisa diminum sekeluarga. Kalau cuma segitu habis sama ente ya nggak sih? Jangan diminum dulu airnya ya, nggak usah ditusuk-tusuk. Kalau sudah dapat air, tolong tertib kembali boleh? Adik-adik, adik-adik duduk yuk. Karena kita akan meruqyah, harus khusyuk dan tertib.
Ruqyah itu bagian dari tawassul bil amal. Jamaah, tolong perhatikan saya ya, instruksinya ya. Setiap orang nanti ketika berdoa tolong pegang airnya masing-masing. Nggak perlu ditiup, nggak perlu ditusuk-tusuk, nggak ada begitu-gituan. Cukup didoakan. Yang punya penyakit, saya akan doakan dengan air itu. Yang menikah belum ada anak, saya doakan dengan air itu. Yang punya anak cukup umur belum ada jodohnya, saya doakan dengan air itu. Yang ingin berangkat umroh dan haji dimudahkan rezekinya, saya doakan. Yang punya usaha agar lancar, saya doakan. Uang yang ada di luar belum dikembalikan, saya doakan. Orang tua yang sudah wafat, saya doakan. Ada ingin jual rumah atau tanah, saya doakan. Ada cucu speech delay, nggak bisa ngomong, telat ngomong atau telat jalan, saya doakan. Jamaah, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sedekah akan cepat mengabulkan doa. Itu kenapa digandengkan dengan sedekah Al-Quran. Tolong ibu yang duduk akan didatangi petugas. Petugas akan mencatat sedekah Qurannya. Satu Al-Quran 100.000. Boleh ditransfer kalau tidak bawa uang. Cash juga nggak apa-apa. Ustadz, kenapa dengan sedekah Quran tawassul bil amal, mushafun warathahu, mewarisi Al-Quran cepat mengabulkan doa? Ibu, Quran yang Anda sedekahkan, saya sedekahkan kembali ke pesantren penghafal Quran untuk dibaca mereka. Ini yang membuat hajat kita langsung diterima Allah. Tolong, nanti saya kasih kwitansi warna merah. Jangan dihilangkan kwitansi itu. Di situ ada nomor untuk mengundang saya gratis. Yang ingin nyimpan nomor kami, sebentar lagi kami kasih dari kwitansinya. Jangan dibuang kwitansi itu. Tolong simpan. Nanti mungkin ada Isra Mi'raj, Ramadan, pengajian, bisa hubungi tim kami. Ingat, untuk majelis taklim bebas biaya, tidak ada biaya spesial. Ibu, minimal wakaf adalah 2 Al-Quran. Berarti tertinggi wakaf adalah 30 Al-Quran kali 100.000, 3 juta. Di bawahnya 20 Al-Quran, 2 juta. Di bawahnya lagi 10 Al-Quran, 1 juta. Di bawahnya lagi 5 Al-Quran, 500.000. Di bawahnya lagi paling kecil 2 Al-Quran, 200.000. Sisihkan demi Allah. Kemarin ada yang 8 tahun gak hamil, dia ikut program ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah terima sedekahnya. Minggu depan, minggu kemudian dia WA kepada saya, Ustadz, saya positif hamil. Saya tidak bohong ibu, orang yang berwakaf Quran hajatnya langsung ditunaikan. Makanya yang pernah umroh waktu di Mekah akan diperintahkan beli Al-Quran. Al-Qurannya disedekahkan ke Masjidil Haram. Tolong ya, ikut. Kalau Anda punya masalah, kita akan berdoa setelah sedekah. Baik, saya akan kirimkan tim. Ada Mas Hengki, Mas Budi, sebelah situ Mas Budi. Oh, sudah ada Mas Silvan. Mas Hengki di sebelah sini di bagian belakang. Ibu, dicatat dari sekarang yuk. Mau wakaf di angka berapa? Paling rendah 200.000 2 Al-Quran, paling tinggi 30 Al-Quran 3 juta. Yuk dicatat yuk, ayo angkat tangan, jangan takut. Rezekinya tidak akan bangkrut, akan Allah balas. Silakan
Ditunggu sampai pencatatan selesai. Kurang lebih setengah 12 pas. Kita akan ruqyah air putih dan sedekah Anda. Silakan diminumkan untuk hajat dan keluarga Anda. Yuk, angkat tangan, petugas kami sudah berada di lapangan Ibu. Jangan takut Ibu. Nanti kalau nggak ada uang sekarang, transfer aja. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa. Yuk, silakan. Jangan sampai nggak ikut. Ya. Kalau satu boleh nggak? Kalau satu boleh nggak? Emang ada yang mau satu? Hah? Oh gitu, nanti satu semuanya. Iya boleh deh. Yang ingin titip satu juga boleh. Gak apa-apa. Dicatat ya. Dicatat dulu. Kwitansinya dibawa pulang. Insya Allah doanya sebentar lagi. Ayo Ibu, jangan takut Ibu. Silakan dicatat sama petugas kami. Sambil menunggu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya menunggu pencatatan sampai selesai. Ada Mas Budi, ada Mas Irfan sama Mas Hengki. Silakan Ibu catatkan aja. Kalau ada bapak ibu yang sudah meninggal, kirimkan sedekah jariah ke kuburnya. Insya Allah akan jadi amal soleh. Untuk anak-anak agar menjadi soleh dan soleha, dimudahkan urusannya. Insya Allah dimudahkan. Ada masalah dalam keluarga, silakan dicatat. Kita doakan masalahnya segera diangkat oleh Allah. Yuk dicatat yuk. Tolong angkat tangan yang belum dicatat. Tim kami biar mendatanginya. Yuk. Ada di belakang, Mas Hengki di belakang masih banyak. Mas Budi tawarin aja Mas Budi. Satu juga nggak apa-apa. Bismillah. Ayo bapak-bapak yang di dalam, kalau ada istri yang sudah meninggal, suami, kirimkanlah hadiah untuknya. Untuk diri sendiri saya doakan keberkahan diri, kesehatan diri, keberkahan keluarga. Pokoknya satu-satu saya doakan. Insya Allah diminum sekeluarga barokah. Kenapa Bu? Ibu sakit ya? Iya. Nanti kita doakan. Nanti campur dengan air galon Ibu. Kalau bisa tahajud dulu ya. Untuk yang sakit tahajud dulu, minum setelah tahajud. Masya Allah, itu kerjanya cepat. Karena yang menyembuhkan penyakit itu bukan obat dan dokter, tapi Allah. Iya, karena bersifat itu harus dengan yang benar. Quran dengan sedekah itu yang benar. Ayo, yang sakit ya kita doakan hari ini. Ibu jangan sampai gak ikut Ibu. Ini peran penting. Jarang-jarang kita bertemu seperti ini. Ambil bagian. Ditransfer aja kalau nggak bawa uang cash. Ustaz izin suami dulu nanti ya. Oh ya nggak apa-apa. Catat aja dulu nanti izinnya belakangan. Insya Allah dikasih kok selama kita tujuannya baik karena Allah. Gak usah khawatir. Ustaz tapi nggak ada suami. Ustaz nggak punya suami. Ya apalagi yang punya suami. Nggak perlu izin. Langsung aja. Bapak-bapak yang di dalam, yuk. Bismillah. Iya, yang catat kurang ya? Iya boleh Bu, dibantu aja. Mas Hengki masih ada ini nggak? Kwitansi? Nggak ada. Ibu mau bantu, Ibu Ketua? Ayo dibantu yuk.
Nggak apa-apa, satu boleh Bu. Bismillah. Niatkan karena Allah. Bismillah Besti. Ayo dicatat. Bismillah, nabung ke surga. Bismillah Bapak Ibu, jangan takut. Ada 7 sedekah jariah yang akan cepat menjawab doa. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, masjidan banahu, sedekah membangun masjid. Yang keempat, mushafun warathahu, sedekah Al-Quran. Yang kelima, baitan libni sabil banahu, sedekah untuk rumah-rumah Allah. Yang keenam, nahrun ajrahu, sedekah air. Yang ketujuh, kullu sadaqah yakhrujaha, setiap sedekah yang dikeluarkan untuk kemanfaatan umat maka akan mengabulkan hajat dan doa. Kita masuk yang keempat, mushafun warathahu, sedekah Al-Quran. Coba, mungkin Anda ada hajat yang selama ini ingin dikabulkan, niatkan dengan amalan muta'addi sedekah, insya Allah dimudahkan. Ayo yang belum catat, mainkan peranmu guys. Jangan takut. Ya Allah, benar-benar saya bilang hakul yakin sama Allah. Jangan ragu untuk kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan akan berjumpa dengan kebaikan. Saya akan menunggu ya. Ya. Itu ada nomor, di situ ada nomor. Ya, assalamualaikum, saya ini. Oh ya, di situ boleh. Boleh. Kalau nanti masih lagi, ya. Nah itu jangan dihilangkan ya. Itu nomor kami kalau ada pengajian lagi. Ya, nomor kami. Ayo jamaah, bismillah. Jangan takut jamaah, jangan takut. Yang diniatkan tuh anak-anak yang sedang sekolah di pesantren, dimudahkan pendidikannya. Untuk cucunya dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, kita doakan semua. Ibu makan jangan tangan kiri ya Bu. Ibu makan jangan tangan kiri ya. Tak boleh makan dari tangan kiri ya, maaf ya. Kalau sakit, tapi Ibu masih bisa. Oh iya, usahakan yang kanan kalau nggak terpaksa ya. Ayo Bapak Ibu, cus yuk. Bismillah, bismillah. Setelah Anda bersedekah akan ada kabar gembira loh. Coba lihat nanti. Yang sudah terima kwitansi, tolong jangan dibuang ya kwitansinya ya. Di situ ada nomor kami. WA, silakan nanti konfirmasi atau kalau ingin mengundang.
Oh, ada lagi. Yang di depan sini ada lagi nggak Ibu? Itu ada Mas Irfan yang sedang standby. Tinggal dicatat aja. Ayo, ayo, ayo. Bismillah jamaah. Allah mudahkan. Kalau sudah kita akan mulai rukyahnya jemaah. Tolong airnya dipegang masing-masing. Nanti airnya boleh dicampur dengan teko atau galon yang ada di rumah. Diminum sekeluarga juga boleh, karena saya bacakan ayat-ayat Al-Baqarah. Sudah selesai, tim? Irfan sudah, Irfan? Mas Eki? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai rukyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Diwakafkan untuk kesehatan ya Allah. Angkat penyakit dengan sedekah ini. Sembuhkan penyakit dalam diri orang yang sedang sakit ya Rabb. Setiap penyakit ada obatnya ya Allah. Sehatkan orang yang sedang sakit dan kami meruqyah yang sedang sakit agar Allah angkat penyakitnya dengan doanya dan sedekahnya. Allahumma rabbana nas'al bihil basa asyfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yasfika bismillahi arkika. Yang kedua ya Allah, diwakafkan untuk keberkahan rumah tangga, sejuknya rumah tangga dalam sakinah, berikan ketenangan pasangan hidup dan keturunannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak menantu cucunya keturunan yang soleh dan soleha. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas solihin. Yang belum memiliki anak ya Rabb, hadirkan anak dalam pernikahannya. Berikan hadiah keturunan untuk keluarganya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbaran. Yang cukup umurnya, segera hadirkan jodohnya ya Allah. Hadirkan pasangan hidup yang barakah dunia akhirat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, lancarkan bisnis usaha dari yang bersedekah ini ya Rabb. Mudahkan rezeki dari pekerjaan suaminya ya Allah. Hadirkan rezeki yang mencukupkan. Kalau ada uang di luar yang belum dikembalikan, lembutkan hati orang itu untuk mengembalikan uangnya. Ya Allah, mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dan kewajibannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Mudahkan rezekinya untuk umroh ke Baitullah. Yang umroh mudahkan segera haji ya Rabb. Takdirkan menjadi tamumu dengan keridhaanmu. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Kabulkan semua hajatnya dalam doanya. Mudahkan semua urusannya dalam hajatnya. Dan berikan kebaikan dalam setiap apa yang diinginkannya. Jauhkan dari bala dan musibah ya Allah. Berikan kebaikan dan perlindunganmu. Dan kembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbaran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah dan khilaf. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajatnya setelah ini. Akhiru dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.